Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen Custom Band. Oke, kali ini kita akan kasih video lanjutan tentang epoksi kemarin ya. Dan ini adalah tahap selanjutnya setelah kita lakukan pengepoksian. Dari pertama kita pakai primer surfacer dan tingkatan epoksi yang kedua adalah kita pakai yang filler surfacer ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita ke next video saja. Ini adalah hasil terakhir kemarin yang sempat kita videokan di konten saya kemarin. Coba digali di konten-konten saya kemarin. Untuk bahan-bahannya kita pakai yang seperti ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan video ini hingga tahap finishing pengerjaan dari tangki CB ini. Oke, kita lanjut ke next video. Oke, setelah kita aplikasikan epoksi filler ya, kita lakukan pengamplasan dengan amplas grade 800. Lalu tahap selanjutnya kita di sini untuk dasaran warna catnya kita memakai warna silver metalik, karena tangki ini akan kita cat dengan warna candy. Dan pengertian untuk cat warna candy kembali lagi kita bahas karena masih banyak teman-teman yang tanya, suruh bikinkan video eksperimen untuk cat candy kalau dasaran hitam seperti apa, dasaran gelap seperti apa. Intinya di sini ya, untuk cat candy ini adalah cat yang karakteristiknya adalah cat transparan. Jadi misalkan dengan cat silver saja, semisal ada titik hitam sedikit pastinya akan kelihatan karena cat candy ini bersifat transparan. Jadi untuk pengecatan cat candy alangkah baiknya kita gunakan dasaran yang cerah seperti putih ataupun silver metalik yang cerah. Khususnya kalau untuk cat candy merah itu bisa kita aplikasikan dasarannya dengan menggunakan cat silver metalik atau cat putih, tergantung kita mau membuat warna candy itu menjadi seperti apa, karena beda dasaran pastinya nanti akan juga beda hasil akhirnya. Terus untuk cat candy merah, tutorialnya agar tidak belang untuk candy apapun, tidak hanya candy merah ya, itu sudah saya kontenkan. Coba digali-gali lagi di video-video saya sebelumnya, bahwa tata cara untuk pengecatan cat candy agar tidak belang itu sudah pernah kita bahas. Terutama untuk teman-teman yang masih pemula, untuk cat candy ini kita sebenarnya harus hati-hati ya untuk pengaplikasian cat candy-nya, karena salah langkah sedikit cat candy itu sangat rawan sekali berbaris atau belang-belang ya. Jadi untuk itu kita sarankan, kalau masih ragu belum pernah nyoba pengaplikasian cat candy, kita bikin untuk mixing rasionya agak encer saja ya. Biasanya misal 1:2 atau 1:1. Kalau untuk yang sudah terbiasa mengaplikasikan cat candy, bisa diberi mixing rasio untuk 1:3. Untuk pengaplikasiannya silahkan aplikasikan tipis-tipis berlapis saja. Dan sedikit tips dari saya untuk teman-teman yang masih pemula, untuk pengaplikasian cat candy ini lapis per lapisnya harap dihitung ya, karena nanti beda lapis untuk tingkat cat candy ini pasti tingkat kepekatannya atau tingkat jadinya warna itu akan berbeda, karena semakin kental mixing rasionya atau semakin banyak lapisannya, cat candy ini akan semakin matang warnanya atau semakin lebih tua atau lebih gelap. Jadi untuk cat candy ini kita aplikasikan tipis-tipis berlapis saja hingga warna benar-benar seperti apa yang kita inginkan atau kita aplikasikan. Kita lihat dengan seksama, misalnya untuk konsumen mau warnanya seperti apa, kita tinggal jiplakkan saja untuk tingkat kematangan warnanya.
Dan untuk pengaplikasian cat candy ini usahakan untuk spray gun gunakan yang untuk pattern atau pola lebarnya dan dropletnya yang bagus ya, untuk hasil yang bagus, karena cat ini rawan sekali belang. Jadi untuk partikel cat yang menempel usahakan rata saja. Terus untuk pengaplikasian diurutkan ya, misal dari bawah ke atas sampai ke bawah lagi, dihitung lagi dari sana bawah ke atas sampai ke bawah lagi. Kalau untuk pengaplikasian cat candy ini kalau kita loncat-loncat pastinya hasilnya juga kurang memuaskan guys. Jadi itu sedikit tips dari saya, dan ini adalah video sampel untuk pengerjaan tangki CB yang kemarin kita epoksi dengan produknya Niken ya. Kita epoksi lalu kita naik ke tahap selanjutnya. Ini nanti hasilnya seperti ini ya. Terus ini tangki sedikit saya motif garis di bagian bawah, dari yang punya minta garisnya dipentokkan di bagian depannya saja. Karena kemarin-kemarin kita ngerjain tangki ini kan garisnya sempat terpotong ya di bagian samping di bawah emblem. Cuma ini dari yang punya minta dari hasil yang lain untuk dibikinkan garis sampai ke depan. Dan ini nanti kita akan lakukan clear coat ya setelah cat candy ini benar-benar kering. Dan di sini saya menggunakan cat candy yang jenis PU. Jadi untuk tingkat naik ke tingkat selanjutnya, maksud saya untuk proses pengekliran jadi lebih cepat. Dan untuk clearnya di sini saya masih memakai produk yang sama seperti kemarin. Nanti kita videokan sekalian saja agar teman-teman tahu dan mengerti gimana sih cara urut-urutannya. Kalau di sini ini saya juga masih belajar ya, karena saya tidak sekolah untuk dunia painting, saya hanya belajar autodidak. Jadi untuk pemrosesannya kita lakukan step by step menurut kebiasaan saya saja. Sembari kita menunggu untuk cat candy-nya kering, kita mixing dulu untuk clear coat-nya. Dan di sini saya untuk clear coat masih kita percayakan kepada Niken MS 4100, karena Niken MS 4100 ini flow time-nya sangat bagus ya. Apa itu flow time? Flow time itu adalah waktu lumer clear untuk menempel pada media yang kita clear coat. Oke, untuk mixing rasio di sini saya pakai 4 1 2. 4 di clear, 1 di hardener, dan 2 pada thinner. Kita kira-kira saja karena kita belum menggunakan gelas ukur. Kita kasih sedikit dulu. Ini 411 ya malahan jadinya ya, jadi 412 karena tinernya sedikit. Dan nanti langsung saja kita aplikasikan ke media yang sudah benar-benar kering guys. Oke, nampaknya media ini sudah benar-benar kering dengan jeda waktu kisaran 15 menit. Langsung saja kita aplikasikan clear coat-nya di sini. Dan di sini untuk clear coat-nya kita aplikasikan 3 lapis. Kita di sini masih menggunakan flash off ya. Kalau kemarin kan kita sering bahas tentang pengaplikasian clear coat tanpa flash off maksudnya. Dan di sini kita sekarang nyoba kita pakai flash off. Nanti hasilnya kayak apa? Silahkan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk proses pengekliran juga sama halnya seperti kita mengaplikasikan cat candy ya. Karena saya rasa kalau untuk cat candy ini juga bening juga sih, transparan. Cuma kalau untuk candy ada warnanya, kalau untuk clear coat ini kita bening ya, enggak ada warnanya. Jadi untuk pengaplikasiannya diurutkan dari bawah ke atas, sambung lagi dari atas ke bawah di media yang sebelah belakang ya. Dari belakang nanti disambung lagi dari bawah ke atas, sambung lagi atas ke bawah, dan kita nanti akan coba lihat hasilnya. Cuma di video kita kali ini kita tidak review untuk hasilnya pas
di bawah untuk medianya ya, karena kemarin sebelum kita ambil record dari hasil akhir video ini, untuk media sudah diambil dari konsumen saya dan mau dipasang untuk buat touring. Jadi nanti kita tampilkan setelah terpasang saja. Kita clear coat satu persatu dari media yang sudah kita lakukan pengecetan cat candy, dan nanti kita tampilkan hasilnya seperti apa. Kita shoot satu persatu ya, tampilannya seperti apa sih ketika cat candy ini sudah kita lakukan clear coat dengan Nikon MS 4100 yang katanya flow time-nya itu bagus. Padahal di sini untuk mixing ratio saya gunakan 4:1 ya, jadi agak sedikit kental. Untuk spray gun saya menggunakan clear coat-nya ini, untuk clear coat khususnya ya, ini menggunakan nozzle yang 1.0 atau 1 mm. Untuk thinner saya menggunakan thinner jenis PU dari produknya Nikon juga guys. Oke, jadi seperti inilah tampilannya setelah kering yang sudah terpasang pada sepeda motornya. Karena kemarin kita tidak sempat untuk review setelah hasil akhir kita lakukan proses pengekliran, udah dipasang dari konsumennya, dan di sini saya pinjam untuk sekedar ambil video hasil akhir setelah benar-benar kering ya. Ini sudah buat jalan ya motornya, sudah diisi bensin juga, ini sudah dibuat touring, dan kebetulan kemarin pas pulang saya ketemu, jadi saya ngomong sama konsumennya untuk saya ambil gambarnya dulu. Oke, mungkin dari saya penjelasannya cukup sampai sekian dulu. Nantikan lagi konten-konten saya selanjutnya, pastinya dengan konten yang lebih menarik lagi. Tetap stay di channelnya HM Pen. Dan inilah hasil akhirnya setelah terpasang pada sepeda motor. Untuk itu saya mohon undur diri, jika memang ada kesalahan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena saya masih juga tahap belajar. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys.